Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pesugihan kepala sekolah. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Ayunintias PR. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai ya teman-teman. SMAN 1 Perjuangan Jawa Tengah 2011. Bicara tentang sekolah, banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang dijadikan sebagai sekolahan. Ada pula yang membangun dari nol di lahan yang sangat luas untuk didirikan sekolahan. Sekolah tempat untuk menuntut ilmu, membangun karakter, dan mempersiapkan untuk masa depan. Tidak hanya manusia yang menghuni sekolah, tapi makhluk lain juga ikut meramaikan tempat yang disebut dengan sekolahan itu. Berbagai cerita mistis mengenai sekolahan sudah marak di masyarakat luas. Setiap sekolah punya ceritanya masing-masing. Kali ini kita akan membahas sebut saja SMAN 1 Perjuangan yang terletak di Jawa Tengah. Kala itu aku masih duduk di kelas 9 jurusan bahasa. Aku menjadi ketua OSIS di SMA tercintaku ini. Kelasku tepat berada di lab biologi. Di dalam lab biologi ada tengkorak asli manusia. Tengkorak tersebut berasal dari guru biologi sekolahanku. Beliau mendedikasikan tubuhnya untuk dijadikan bahan ajar siswa. Pengabdian seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi tidak jarang persepsi siswa akan tengkorak asli ini menjadi benar-benar horor. Pasalnya kalau tengkorak asli manusia pasti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin ini adalah salah satu alasan sekolahku dibilang sangat angker. Tanpa tengkorak itu pun sekolahanku sudah angker. Selasa sepulang sekolah, anak OSIS ini rapat untuk menghadapi hari esok, yaitu hari pramuka yang jatuh pada hari Sabtu. Untuk petugas upacara dari anak OSIS, jadi mau tidak mau kami harus mempersiapkan segala hal. Aku sebagai ketua OSIS dimintai tolong oleh guru untuk menghandle upacara hari pramuka. Saat aku sedang berjalan di lorong tengah antara lapangan basket dan ruang BK, Bapak Samsuri guru bagian kesiswaan memanggilku. "Randy, ke ruangan Bapak sebentar yuk," pinta Pak Samsuri kepadaku. "Siap Pak," jawabku dengan sigap. Aku yang sedang menenteng makanan yang kubeli dari kantin, langsung aku serahkan kepada temanku dan langsung mengikuti langkah Pak Samsuri. Besok ini kan hari pramuka. Karena tidak ada yang bertugas jadi anak OSIS yang tugas Yoren. Nanti sepulang sekolah latihan. Konsumsi nanti minta sama Mbok Rum. Bapak sudah bilang beliau. Pak Samsuri menjelaskan maksud dan tujuannya. "Baik Pak, nanti saya sampaikan kepada anak OSIS yang lain. Mohon maaf Pak, ada lagi nggak?" jawabku. "Tidak. Bisa kembali ke kelas Ren, terima kasih yo," sahut Pak Samsuri. "Ya udah, baik Pak, sama-sama. Randy pamit nggih Pak." Aku kemudian memberi salam dan langsung kembali ke kelas. Oh iya, Bu Rum ini adalah ibu kantin favorit di SMA ku. Beliau orangnya ramah sekali dan sering memberi kami, anak OSIS, makanan ketika sedang mengerjakan kegiatan sampai sore hari. Namanya juga anak SMA, uang jajan ya pas-pasan. Ketika diberi makanan, ya senangnya bukan main. Sepulang sekolah, seluruh anak OSIS latihan upacara di lapangan sepak bola. Tiang bendera SMAN 1 Perjuangan tercinta ini sangat besar seperti tiang di Istana Presiden. Bisa dibayangkan. Nah, intinya begitu ya teman, tiangnya. Ya, nggak seperti itu juga. Pokoknya besar dan juga tinggi. Persiapan selesai, kami pulang untuk mempersiapkan kondisi badan supaya besok bisa bertugas dengan maksimal. Hari Rabu pun tiba. Semua warga sekolah tanpa terkecuali mengenakan seragam pramuka lengkap.
Semua mengikuti upacara memperingati Hari Pramuka dengan hikmat. Selesai upacara kami, pelajaran seperti biasa. Kabar burung dari kelas 12 bahwa akan ada penyambutan lambang tunas kelapa di sekolahan itu. Dan benar saja, aku kembali dipanggil Pak Samsuri untuk mengkoordinasikan seluruh siswa supaya ikut penyambutan. Bel istirahat kedua berbunyi. Seluruh siswa diminta untuk mengikuti penyambutan di lapangan sepak bola. Penyambutan lambang tunas kelapa itu dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan tamu-tamu yang penting. Lambang tunas kelapa ini bawa untuk mengurutkan jalur gerilya Jenderal Sudirman. Bayangin aja istirahat kedua jam 12 siang dan harus berkumpul di lapangan. Sungguh sangat malas sekali. Aku pun sebenarnya sangat malas. Tapi karena mempertaruhkan nama baik sekolah, ya harus aku lakukan. Selesai penyambutan, kita semua kembali pelajaran. Tapi tiba-tiba ada pengumuman yang bahwa tidak boleh ada satupun siswa yang keluar dari kelas. Untuk semua siswa diharapkan tidak meninggalkan kelas dengan alasan apapun. Terima kasih. Karena penasaran, aku keluar sendiri dan mencari tahu kenapa siswa tidak boleh keluar kelas. Maklum ketua OSIS biar tahu nanti kalau ditanyai sama anak-anak. Aku berjalan melewati lorong menuju ruang BK. Dan aku kemudian bertanya kepada salah seorang siswa yang berada di dalam ruang BK itu. "Shh, ada apa?" Tanyaku sedikit berbisik kepada adik kelas yang duduk di sana. "Anak-anak 12 IPA kesurupan, Mas," jawab adik kelas ini. Sontak membuatku kaget. Sekarang pada di mana kesurupannya?" tanyaku. "Pada di masjid, Mas," sahut adik kelas ini. Tanpa basa-basi lagi, aku segera bergegas ke masjid depan itu, ingin melihat anak-anak yang kesurupan itu. "Ren, teman-teman dipulangkan. Kamu nganterin Iksan pulang ya. Iksan anak kelas 11. Pokoknya kamu yang nganterin. Aku handle sekolah." Isi SMS dari Putra. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencari anak yang bernama Ihsan dan langsung mengantarkannya pulang. Kala itu aku masih memakai motor Vega. Badanku kecil sedangkan badannya Ihsan ini besar, jadi ya lucu aja kalau dilihat. Tapi ya sudahlah, yang penting sudah melaksanakan tugas. Sepulang aku mengantar Ihsan, aku langsung kembali ke rumah tanpa mengecek suasana di Smaper ini atau SMA Perjuangan. Malah juga harus berurusan dengan dedemit. Keesokan harinya, yaitu hari Kamis, setiap pagi Smaper pasti melakukan literasi selama 15 menit. Hari ini jadwal membaca Al-Quran, jadi seluruh sekolah setelah bel berbunyi mulai membaca Al-Quran. Setelah selesai literasi, tiba-tiba tiang bendera yang sangat besar itu ambruk. Tiang bendera jatuh pas di tangga arah naik kelas 11. Di waktu yang bersamaan, kaca jendela kelas 10-6 pecah, benar-benar pecah tanpa tanda-tanda. Atap tangga ambrol sehingga anak-anak kelas 11 yang di lantai 2 tidak bisa turun dan sempat tertahan. Panik, ricuh, teriakan dari berbagai penjuru sekolah. Selang beberapa menit tiba-tiba ada pengumuman. Untuk semua siswa diharapkan tetap di kelas. Agar situasi kondusif, ikuti pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Bukannya kondusif, tetapi malah semakin tidak bisa terkendali. Semaper anak-anaknya penasaran dengan tiang bendera malah membuat kerumunan di sekitar tangga, ingin mencari tahu kenapa tiang sebesar itu kok bisa ambruk. Semua mata tertuju kepada tiang bendera tanpa disadari. Di saat itu juga terjadi kesurupan massal. Kesurupan massal karena lebih banyak daripada hari Rabu kemarin. Kemarin sekitar 10 orang siswa dan sekarang hampir sekitar 33 siswa yang kesurupan. Apakah mungkin ada sangkut pautnya antara ambruknya tiang bendera, pecahnya kaca 10-6 dan kesurupannya anak-anak? Tidak ada yang tahu. Makin banyak anak yang mendekati area tangga, akhirnya ada segerombolan kakak kelas yang datang.
merangsek di tengah kerumunan lalu berteriak-teriak membubarkan kerumunan itu. Masuk kelas sekarang, atau akan semakin banyak korban, kata salah satu kakak kelas. Korban? Apa maksudnya? Karena ketakutan dengan kakak kelas, akhirnya satu persatu siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana anak kelas 11 yang berada di lantai 2 bisa turun karena atap tangga ambrol menimpa tangga dan sangat tidak memungkinkan untuk dilalui. Sekitar pukul 8 pagi, akhirnya pihak sekolah bisa membuat tangga darurat dan bisa mengevakuasi semua siswa. Akhirnya tanpa ada pengumuman seperti kemarin, siswa yang masih selamat dari kesurupan dipulangkan segera. Semua harus meninggalkan sekolahan agar korbannya tidak semakin banyak. Karena aku merasa mempunyai tanggung jawab terhadap sekolah ini, aku mencari tahu penyebab kesurupan masal itu. Aku mencoba menelisik di kalangan adik kelas. Kenapa adik kelas? Karena pasti mereka segan untuk berbohong pada kakak kelas, apalagi embel-embelku ketua OSIS. Aku bertanya kepada Mei yang memang sensitif sama makhluk gaib. Mei, sebenarnya dari kemarin ada apa sih? Tanyaku pada Mei yang sedang berada di taman duduk menyendiri. Mas Randy, berhamburan mas, jawab Mei lirih. Apanya? Sahutku dengan cepat. Jadi hari Rabu kemarin Mbak Santi dan juga Mbak Devi keluar dari kamar mandi kelas 12. Udah diem aja mas sampai kelas. Nah, ketika masuk kelas pun enggak nyapa gurunya, langsung duduk aja, kata Mei. Terus apa hubungannya dengan ini, Mei? Sambungku cepat saking penasarannya. Enggak selang beberapa lama mereka duduk, tiba-tiba Mbak Devi menggebrak meja keras sekali mas. Berdiri terus merebut spidol yang dibawa oleh guru fisika dan menulis di papan tulis. Jelas Mei. Wah, yang benar kamu, nulis apa? Tanyaku penasaran. Pergilah. Mei menuliskan ini di secari kertas. Habis Mbak Devi nulis itu, dari tempat duduk yang paling belakang sendiri, Mbak Santi menjerit keras sekali mas. Itu awalnya pada kesurupan. Penjelasan Mei yang sedikit membuatku heran, kenapa bisa tanpa sebab seperti itu. Apa yang sebenarnya membuat mereka menampakkan diri? Mei juga menjelaskan bahwa setelah Mbak Santi dan Mbak Devi kesurupan, teman sekelasnya itu berusaha menolong. Buruknya bukan tertolong, tetapi teman-temannya itu ikut kesurupan dan menyalur ke teman-teman yang lain. Kronologi hari pertama kurang lebih seperti itu. Karena aku takut ketahuan guru, aku kemudian memutuskan untuk meninggalkan Mei dan mencari orang yang bisa memberikan informasi. Aku berkeliling sekolah mencari-cari anak-anak indigo yang sekiranya bisa kutanyai. Setelah mengitari sekolah, tidak kutemui siapapun. Lalu aku kemudian menemui Mei dan kemudian kembali berharap dia belum pulang. Dan benar saja Mei masih duduk di sana. Langsung kutemui dan kuajak bicara. Mei, panggilku. Mas, kenapa balik lagi? Tanya Mei. Kalau yang hari ini gimana? Tanyaku lirih. Kalau yang hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang kemarin mas, jawab Mei dengan santai tanpa ada harap-harap cemas. Mbak Santi dan juga Mbak Devi lagi, tebakku sambil mengerutkan jidat. Iya mas, setelah kejadian kemarin, Mbak Devi diantar pulang ke kos dan tadi pagi sudah berangkat sekolah seperti biasa. Jadi setelah kejadian kemarin, Mbak Devi setiap melihat keramaian pasti langsung menjerit histeris. Ceritanya sangat melengking. Penjelasan Mei membuatku cukup tercengang. Terus Mei, pintaku untuk Mei segera melanjutkan penjelasannya. Pokoknya Mbak Devi jalan dari kelas 10-9 mau ke parkiran mas. Ketika sampai di kelas 10-6, pas banget yang bendera ambruk dan kaca kelas 10-6 itu pecah. Ya di situ juga Mbak Devi teriak sangat keras. Nah di saat yang bersamaan, ketika Mbak Devi ini menjerit,
Mbak Santi yang ada di parkiran ikut menjerit, Mas. Pokoknya kejadian di satu waktu. Jelas Mei dan asli membuatku lemas seketika. Kamu tahu kenapa kok bisa jadi seperti ini, Mei? Ya nggak tahu, Mas, jawab Meleri, menatapku dengan sedikit tersenyum. Setelah percakapan itu, Mei meminta pamit dan langsung untuk pergi. Gosip yang beredar di semua angkatan adalah penunggu sekolahku merasa terganggu. Terganggu dengan apanya? Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Hari Kamis berlalu dengan banyak misteri yang terpaksa terbongkar. Setelah kejadian hari Kamis ini, memang masih saja ada yang mengalami kesurupan, tetapi hanya 1-2 orang saja yang tidak masal seperti dulu. Dari situlah sekolahanku mulai terkenal dengan sebutan sekolah angker yang banyak penunggunya. 9 tahun kemudian, aku sudah menjadi alumni, menua bersama dengan cerita sekolah yang kian hari kian tenggelam, atau bahkan kian hari cerita sekolahku kian mendapatkan bumbu-bumbu cerita. Kembali ku kunjungi tempat makan dekat SMA yang dulu biasanya kugunakan untuk membolos pelajaran. Di tempat ini aku menemukan jawaban yang selama ini terpendam, jawaban dari kesurupan massal yang ada di sekolahanku dulu. Di warung makan, sebut saja warung makan legendaris, aku bertemu dengan kakak kelasku yang bernama Mas Anang. Mas Anang dulu adalah seksi perdemitan di sekolahku, tapi pada saat kejadian itu justru Mas Anang tidak unjuk gigi sama sekali. "Kamu, Mas, gimana kabarnya?" "Baik," sapaku pada Mas Anang. "Weh, Randy, baik Ren? Sini lo sini, ngobrol dulu, udah lama gak ketemu." Balik sapa Mas Anang, orang yang terkenal sangat supel di sekolah. "Iya Mas," jawabku sambil senyum-senyum. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. "Aku kemarin habis dari sekolah Ren, hantunya masih banyak." Canda Mas Anang sembari menepuk pundakku. Sambil menyelam minum air, Mas Anang suka sekali membahas cerita-cerita horor yang ada di sudut sekolahku. Mumpung dia sedang memulai obrolan perial demit, terbesit di pikiranku tentang kejadian 9 tahun lalu, dan akhirnya kutanyakan saja pada beliau. "Iya kah Mas?" "Mas, aku mau tanya nih." Aku mulai perbincanganku tentang demit-demit itu. "Tanya aja," aku jawab, sahut Mas Anang. "Mas Anang ingat gak ketika kesurupan massal itu? Ketika 2011. Sebenarnya ada apa sih Mas?" tanyaku. "Mau tahu yang sebenarnya Ren?" jawab Mas Anang. "Iya Mas," sahutku dengan muka yang sangat serius. Mas Anang memulai menceritakan kronologi sebelum kejadian 2 hari teror kesurupan di sekolah, kira-kira 1 minggu sebelum hari itu. Minggu-minggu menjelang akreditasi sekolah, pasti pihak sekolah disibukkan dengan merapikan tempat, mengumpulkan dokumen-dokumen, penataan ruang, penataan taman, dan lain-lain. Pokoknya akreditasi membuat semua warga sekolah sibuk, kerja cepat dan kerja tepat. Semua sudut sekolahan harus mempunyai kegunaan masing-masing. Semapur mempunyai banyak kamar mandi, bukan sombong tapi memang kenyataan. Tapi ada satu kamar mandi yang tidak pernah dibuka, yaitu kamar mandi kelas 12 yang laki-laki. Kamar mandi di sekolahku kan biasanya ada 3 kamar mandi cewek dan 3 kamar mandi cowok. Kamar mandi kelas 12 memang kamar mandi tertua di antara yang lainnya. Mungkin saja karena sudah tua, kamar mandi satu itu tidak bisa dibuka. Tapi sampai saat itu tidak ada yang tahu penyebabnya apa, dan kenapa satu kamar mandi itu kok ditutup dengan rapatnya. Atas perintah kepala sekolah yang bernama Bapak Suharmadi, mau tidak mau kamar mandi itu harus dibuka. Pak Suharmadi memerintahkan kepada Pak Waluyo selaku penjaga sekolah untuk membukanya, tetapi Pak Waluyo ini menolak dengan keras. Kamar mandi itu tidak boleh dibuka dengan alasan apapun. "Pak Waluyo, besok kamar mandi kelas 12 yang gak pernah dibuka itu tolong dibuka ya Pak,"
mau direnovasi untuk akreditasi. Perintah Pak Suharmadi kepada Pak Waluyo. Aduh, maaf Pak, nggak bisa Pak. Saya tidak mau kalau harus membuka kamar mandi itu, bantah halus Pak Waluyo. Loh, kenapa Pak? Sahut Pak Suharmadi. Ya pokoknya tidak bisa Pak, jangan dibuka, pinta Pak Waluyo. Semua itu pasti ada alasannya Pak. Saya langsung turun tangan menangani hal sepele seperti ini hanya demi akreditasi. Besok harus dibuka itu kamar mandi kelas 12. Kalimat yang diucapkan Pak Suharmadi cukup mengancam Pak Waluyo. Tanpa ada salam, Pak Waluyo pergi meninggalkan Pak Suharmadi yang sedang naik pitam. Beliau terlihat gugup, gagap, dan terburu-buru, seakan-akan sangat ingin menghindari kepala sekolah itu. Kepala sekolah yang baru 3 bulan menjabat ini mungkin belum tahu seluk-beluk sekolahanku, jadi main ancam saja. Bapak Suharmadi menjadi kepala sekolah di Semaper menggantikan kepala sekolah yang lama, karena kepala sekolah yang lama meninggal karena komplikasi. Sebenarnya jika ingin ditoleh ke belakang, banyak kontroversi mengenai beliau ini. Bagaimana tidak? Sebelum di sekolahku, beliau menjabat di SMA yang kualitasnya jauh di bawah Semaper. Entah bagaimana jalan ceritanya Pak Suharmadi bisa dipercaya untuk memimpin Semaper ini. Padahal di SMA yang dulu itu, beliau ada kasus yang gosipnya penggelapan uang. Beliau juga orang yang sangat angkuh, tidak murah senyum, otoriter, tidak bertanggung jawab, dan seperti tidak mumpuni menjadi seorang kepala sekolah, membuat peraturan-peraturan yang tidak dipikirkan dampak positif dan dampak negatifnya. Pak Suharmadi sangat emosi ketika Pak Waluyo meninggalkannya. Tanpa pikir panjang, Pak Suharmadi mencari tukang untuk membuka paksa kamar mandi itu. Persiapan demi persiapan akhirnya terselesaikan. Hari H akreditasi, Pak Waluyo tidak berada di tempat. Beliau sedang masuk angin. Usut punya usut, Pak Waluyo stres berat karena memikirkan kamar mandi yang dibuka paksa itu. Ternyata setelah dibuka oleh tukang suruhan Pak Suharmadi, isi di dalam kamar mandi itu ternyata berupa peti dan kain jarik yang keemasan. Akhirnya peti dan kain jarik itu dibuang di tempat pembuangan sampah besar yang berada di belakang sekolah. Pembuangan peti dan juga jarik membuat hawa sekolah panas, sangat panas, dan warga sekolah merasakan kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya Pak Samsuri mendatangi rumah Pak Waluyo supaya beliau mau ke sekolah karena sekolah sedang panas-panasnya dan terasa gawat. Emosi satu orang dengan orang yang lain sangat tinggi. Perang argumen berujung saling menjatuhkan. Pak Waluyo hanya mengucapkan satu kalimat. Sudah tiba saatnya, ucap Pak Waluyo yang memusatkan pandangannya ke langit-langit rupa, kemudian ikut Pak Samsuri ke sekolah. Sampai di sekolah, Pak Waluyo mengecek kamar mandi laki-laki kelas 12 dan benar saja, semua sudah tidak ada. Lalu beliau memerintahkan semua siswa untuk mencari peti dan jarik yang dibuang itu. Pokoknya harus ketemu hari itu juga. Semua sudut sekolah disisir dengan harapan bisa menemukan barang itu. Setelah pencarian berjam-jam tidak ada hasil. Semua sudah lelah dan akhirnya Pak Waluyo kembali pulang dengan merasa kehampaan. Hari selanjutnya dilanjutkan pencarian peti dan jarik, tetapi tetap saja nihil. Karena faktor pikiran, usia yang sudah cukup tua, akhirnya Pak Waluyo kembali jatuh sakit. Sampai bangun saja tidak bisa. Mas Anang yang memilih tidak membantu kericuhan di sekolahnya. Ternyata diam-diam ia menjenguk Pak Waluyo di rumahnya untuk mencari tahu ada cerita apa di balik SMAN 1 Perjuangan. Masih sakit Pak? Tanya Mas Anang sambil memberikan sedikit bingkisan. Walah, nak, ya masih seperti ini. Masih demam, jawab Pak Waluyo. Semoga cepat sembuh ya Pak. Gini Pak, saya kemari mau tanya, sebenarnya ada apa di sekolahan? Peti dan juga jarik itu, apakah ada keterkaitannya?
Tanpa tedeng aling-aling, Mas Anang langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke situ. Peti dan juga jarik yang dibuang oleh kepala sekolahmu itu dulunya titipan dari Mbah Darmo yang menjaga sekolahmu sampai bisa sebagus seperti sekarang. Aku hanya meneruskan perjuangannya Mbah Darmo, nak. Kalau pengen tahu yang sebenarnya terjadi, datang saja ke rumahnya Mbah Darmo. Beliau masih sehat, masih suka bercerita, nak. Jelas Pak Waluyo. Saya boleh tanya-tanya Pak sama Mbah Darmo? Boleh, nak. Sudah, sana pergi, jawab Pak Waluyo. Ya udah, saya pamit dulu ya Pak, terima kasih, ucap Mas Anang sambil berjabat tangan dengan Pak Waluyo. Tidak sulit menemukan Mbah Darmo karena si Mbah ini cukup terkenal dengan ilmunya. Maklum, orang dulu masih kental dengan kejawen. Sekitar 1 jaman Mas Anang ini akhirnya menemukan rumah Mbah Darmo. Permisi Mbah. Mas Anang kemudian mengetuk pintu rumah yang sepertinya rumah dari Mbah Darmo itu. Iya, seorang laki-laki tua membukakan pintu. Ini benar rumahnya Mbah Darmo? Tanya Mas Anang. Iya benar nak, sini duduk sini. Ada apa? Jawab Mbah Darmo dan juga mengajak si Mas Anang ini untuk masuk ke ruangan tamunya. Gini Mbah, saya siswa SMA N 1 Perjuangan. Nama saya Anang. Saya kesini disuruh Pak Waluyo karena sekolahan saya itu sedang gawat Mbah. Peti dan juga jarik yang ada di kamar mandi dibuang. Sekarang sekolahan suasananya sangat panas. Sebenarnya ada apa Mbah di sekolahan itu? Tanya Mas Anang. Dulu sekolahan itu bernama SMA Ngudi Luhur. Ketika tahun 1975, kepala sekolahnya bernama Pak Purnomo. Jadi zaman dulu orang Jawa masih banyak yang mempunyai ilmu nak. Ilmu yang bernama ilmu kejawen. Jelas Mbah Darmo. Lalu apakah ada hubungannya dengan peti dan juga jarik Mbah? Tanya Mas Anang sambil mengerutkan dahinya. Dulu sebelum sekolahan dibangun, tempat itu alas yang sangat luas. Salah satu tempat di alas itu ada sumur Buddha yang umurnya ratusan tahun. Kalau mau dibangun sekolah harus ada syaratnya. Si Mbah tidak tahu yang sebenarnya apa syarat yang diminta sama yang menjaga alas itu. Tanpa disangka-sangka ternyata Pak Purnomo sudah membuat perjanjian dengan penguasanya. Lanjut Mbah Darmo. Perjanjiannya apa Mbah? Sahut Mas Anang. Perjanjiannya kalau mau membangun sekolah itu, Pak Purnomo harus menyiapkan satu tempat untuk memindahkan kerajaan gaib yang ada di alas itu. Tempatnya adalah kamar mandi laki-laki kelas 12 nak, tambah Mbah Darmo. Dari pernyataan Mbah Darmo, Mas Anang sangat syok dan mulai menghubung-hubungkan secara semaper dibangun dengan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh warga sekolah. Sedikit demi sedikit, rahasia ini akan segera terbongkar dan semaper bisa kembali aman. Peti dan juga jarik hilang hingga penghuni kerajaan gaib ini tidak terima. Sedangkan sekarang, semua orang tidak tahu keberadaan benda itu. Dan yang tahu bentuk detail peti dan jarik hanyalah Pak Waluyo, penjaga sekolah. Dan ya, lalu kenapa Devi menuliskan di papan tulis Minggato atau pergilah? Itu ya, Mas Anang masih mencari-cari jawaban tentang itu. Hari selanjutnya, setelah Mas Anang bertanya-tanya kepada Mbah Darmo, sekolah semakin gila. Yang kesurupan hampir 50 orang. Siswa berjatuhan dan teriak-teriak sangat histeris. Mbak Devi juga membabi buta, berteriak sangat keras, diikuti oleh Mbak Santi. Tapi kali ini ada beberapa orang entah dari mana masuk ke semaper untuk membantu menangani kesurupan massal. Dan kemudian kembali Mbak Devi berucap, "Aku minta semua dikembalikan," ucap Mbak Devi dengan mata melotot. Setelah mendengar perkataan Mbak Devi, beberapa orang baru itu malah menantangnya. Dan sekali lagi Mbak Devi berucap, "Aku minta tumbal."
ucap Mbak Devi sambil tertawa lepas. Mas Anang hanya mengamati semua kejadian dari penjuru ruang guru. Dia tidak berani mendekat karena suasana sudah sangat crowded atau sangat padat sekali. Karena sangat tidak memungkinkan untuk pelajaran, akhirnya siswa yang masih sadar dan selamat dipulangkan langsung. Daripada semakin banyak yang kesurupan, malah semakin susah. Tapi bukannya pulang, ada rombongan anak kelas 10 IPS malah main ke Yogyakarta, main ke pantai pasir putih. Lama bermain air di pantai itu, ada ombak besar yang datang menyeret salah satu anak-anak itu yang bernama Usma. Usma tergulung ombak. Teman Usmar yang bernama Kemal itu sempat ingin menolongnya, tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai dan tenggelam. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Usmar kepada Kemal adalah, "Tolong berikan kabar kepada ibuku kalau aku bakal pulang," kata Usmar sebelum tenggelam itu. Pecah tangis kesedihan teman-teman Usmar yang ada di sana. Harusnya mereka pulang ke rumah dengan kesenangan, tetapi ini harus pulang dengan kesedihan yang mendalam. Kalut tidak pernah terbayangkan akan seperti ini jadinya. Anak-anak meminta tolong kepada SAR yang ada di pantai itu dan dibantu oleh warga sekitar juga. Pencarian demi pencarian terus dilakukan, tapi hari sudah hampir habis dan Usmar belum kunjung ditemukan dan terpaksa harus dilakukan pencarian keesokan harinya. Keesokan harinya mayat Usmar ditemukan dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Mungkin ini yang dibilang Usmar sebelum tergulung ombak, dia pasti akan pulang. Semaper berduka kehilangan salah satu murid kelas 10. Dan kalian ingat ketika Mbak Devi kesurupan mengucap menginginkan tumbal. Ya, aku pun juga berpikir begitu, tapi Mas Anang masih berpikir positif. Mungkin saja itu hanya kebetulan dan sudah nasibnya si Umar saja yang harus meninggal karena keadaan yang seperti itu. Malam harinya Ihsan, anak kelas 10 yang pernah aku antar pulang, didatangi oleh Usmar dan berkata, "Tolong aku akan menetap di sekolahanmu. Sekolahmu tidak aman," kata Usmar di mimpinya Ihsan. Ihsan pun yang ketakutan, ya akhirnya dia jatuh sakit. Ia demam dan harus istirahat di rumah. Hari demi hari sekolah masih saja ada yang kesurupan, tapi tidak separah yang kemarin mencapai 50 orang. Jujur kami warga sekolah telah lelah. Energi terkuras untuk hal yang tidak bisa dipercaya 100%. Dari minggu sampai akan bertemu minggu lagi, belum ada solusi akan kekacauan sekolah ini. Minggu pagi pihak sekolah dikagetkan dengan kabar meninggalnya Mbok Rum, ibu kantin yang baik hati itu. Kronologi kejadian meninggalnya Mbok Rum kurang lebih 3 hari yang lalu. Mbok Rum ini pulang ke kampung halamannya, lalu kembali lagi ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari sekolah. Mbok Rum turun dari angkot minggu dini hari. Ketika turun, Mbok Rum tertabrak mobil yang melaju sangat cepat. Mbok Rum terpental lumayan jauh, jenazahnya ditemukan di selokan depan Semaper. Orang yang menabrak Mbok Rum melarikan diri tanpa bertanggung jawab. Diperkirakan Mbok Rum tertabrak mobil sekitar pukul 1 dini hari. Dan warga menemukan Mbok Rum sekitar pukul 5 pagi. Badan Mbok Rum sudah kaku, terdapat beberapa luka dan tubuhnya mulai membiru. Semaper kembali berduka. 1 minggu ada 2 warga sekolah yang meninggal karena kecelakaan. Apakah? Tidak mungkin. Tidak. Ini sudah takdir yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Hari Minggunya kami seluruh warga sekolah Semaper melayat ke kediaman Mbok Rum. Hari Senin setelah upacara ada salah satu siswa kelas 12 yang bernama Mbak Juli kesurupan di lorong antara lapangan basket dan UKS. Dia berkata bahwa Pak Suharmadi mempunyai pesugihan yang mengancam seluruh penghuni sekolah. Pesugihan yang membuat Semaper menjadi hancur tanpa Pak Suharmadi sadari.
Kalau tidak ingin ada seperti ini, Suharmadi harus pergi, teriak Mbak Juli. Guru dan juga staf mencari Pak Suharmadi ke ruangan. Beliau tidak ada. Siswa ikut membantu mencari Pak Suharmadi, berharap beliau mau meminta maaf akan semua kejadian ini. Tetapi tidak ditemui sosok Pak Suharmadi, sedangkan Mbak Juli masih berteriak-teriak menyuruh Pak Suharmadi pergi. Pergi, Suharmadi, pergi. Orang yang tidak punya tata krama, membawa anak buah cuma mau membuat gaduh alamku. Pergi. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Mbak Juli sontak membuat kami yang menyaksikan ini sangat tidak menyangka bahwa kepala sekolahku sendirilah yang membuat Semaper semakin hancur. Dari pernyataan yang merasuki tubuh Mbak Juli tentang anak buah, Mas Anang yakin bahwa anak buah yang dimaksudkan itu adalah beberapa orang yang membantu kesurupan massal. Dan ternyata mereka bukan membantu untuk mengeluarkan dari tubuh anak-anak saja, melainkan juga ingin mengusir penunggu yang ada di Semaper ini. Kembali lagi sekolah dipulangkan pagi itu karena kesurupan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan siswa. Mbak Juli ditangani oleh pihak sekolah, sedangkan yang lain mencoba mencari keberadaan kepala sekolah itu. Beliau pergi, tetapi tidak dengan mobilnya. Mobilnya ditinggal di sekolah, entah naik apa untuk melarikan diri. Keesokan harinya Mbak Darmo akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus kesurupan dan pesugihan kepala sekolah ini. Mbak Darmo menundukkan Mbak Santi, Mbak Devi, Fandi, dan Mbak Juli di ruang PK. Ruang PK langsung dikelilingi oleh siswa satu sekolahan karena mereka semua penasaran dengan kejadian-kejadian yang menimpa akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi Mbak Darmo langsung bertanya kepada Mbak Devi. "Kamu sudah mendapat 2 orang, kurang apa lagi?" tanya Mbak Darmo kepada Mbak Devi. "Hahaha, sudah cukup," jawab yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. "Kalau sudah cukup, aku mohon kamu kembali. Jangan mengganggu anak-anakku lagi," pujuk Mbak Darmo. "Iya, aku kembali, tapi aku harus membawa Fandi," sahut yang ada di dalam tubuh Mbak Devi sambil melirik Fandi dengan tatapan yang sangat tajam. Anehnya Fandi juga melakukan hal yang sama tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Kenapa Fandi?" kata Mbak Darmo. Fandi dijaga oleh perempuan yang sangat cantik sekali. Sejak kecil perempuan itu yang menjaga Fandi. Nah, yang berada di tubuh Mbak Devi ini laki-laki. Ternyata mereka saling suka. Setiap pagi Fandi berpapasan dengan Mbak Devi pasti memperlihatkan senyum termanisnya. Sejak saat itu, Fandi terlihat sedikit lemah lembut dan menjauhi teman laki-laki yang ada di kelasnya. "Bawa saja yang kamu suka, tapi Fandi tetap bersamaku," jelas Mbak Darmo dan segera mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. Akhirnya Mbak Devi benar-benar sadar. Selanjutnya Mbak Darmo mencoba membersihkan yang ada di dalam badan Mbak Santi. Mbak Darmo mengenal sosok yang ada di dalam Mbak Santi, sempat berkomunikasi secara batin lalu mengeluarkannya. Mbak Santi benar-benar sadar. Tinggal Mbak Juli yang masih dalam keadaan kesurupan. Tidak disangka ternyata sosok yang ada di dalam Mbak Santi ini berpindah ke dalam tubuh Mbak Juli. "Kenapa kamu kemarin teriak-teriak? Ada apa?" tanya Mbak Darmo kepada yang ada di dalam Mbak Juli ini. "Aku dikepung orang banyak, yang mengepungku adalah anak buah Suharmadi. Suharmadi itu licik, membawa sesuatu yang besar dan tidak ada tandingannya. Itu di dalam mobilnya," jelas yang ada di dalam tubuh Mbak Juli itu. "Bentuknya apa?" Mbak Darmo kemudian kembali bertanya. "Wanita cantik yang menggendong bayi," jawab yang ada di tubuhnya Mbak Juli sambil berbisik. Tanpa ada perintah, semua siswa yang awalnya mengelilingi ruang PK berbondong-bondong menuju mobil kepala sekolah laknat itu. Merusak mobil Pak Suharmadi dan menempeli kaca mobil dengan stiker note ataupun sticky note yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan juga surat-surat pendek.
Selang 5 menit terjadi kesurupan massal. Hampir 100 siswa yang mengalaminya. Puncak kesurupan massal adalah hari Senin ini, sangat kacau dan tidak terkendali. Mbak Darmo sangat emosi karena siswa-siswa terlalu gegabah sehingga menimbulkan kesurupan ini. Dengan pemikiran yang sangat matang, Mbak Darmo meletakkan sebuah baju di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12, lalu kemudian ditutupnya. Siswa yang mengalami kesurupan akhirnya satu persatu ditangani. Alumni-alumni yang mengerti akan perdemitan tiba-tiba datang dan ikut membantu mengeluarkan. Akhirnya setelah kurang lebih 3 jam semua bersih, semua tenang, dan disinilah isak tangis mulai terdengar. Kalut menyaksikan memori yang bisa membuat trauma. Mas Anang melihat ada alumni yang bernama Mbak Dina juga ikut datang. Dulunya Mbak Dina sempat linglung karena energinya bentrok dengan sosok yang bernama Mbak Yayu. Mbak Dina ini linglung sekitar 6 bulan dan akhirnya bisa kembali seperti semula. Sosok Mbak Yayu adalah siswi tahun 2001. Ia penunggu tangga menuju kelas 11. Dia dulu meninggal karena dibunuh oleh satpam sekolah. Sebelum dibunuh, Mbak Yayu diperkosa di kamar mandi belakang kelas 11. Setiap pagi Mbak Yayu selalu menyapa siswa yang dapat melihatnya dengan senyumannya yang sangat manis sekali. Ternyata saat tiang bendera ambruk dan kaca jendela kelas 10-6 itu pecah, Mbak Yayu lah yang membuatnya untuk melindungi kerajaan gaib yang ada di dalam kamar mandi kelas 12 yang sedang diserang oleh makhluk pesugihan kepala sekolah. Keesokan harinya semua siswa membuat petisi untuk mengumumkan penurunan Pak Suharmadi dari jabatan kepala sekolah. Sudah membuat kericuhan dan tidak bertanggung jawab. Hari selanjutnya, Pak Suharmadi datang ke sekolah pagi-pagi buta untuk mengambil mobilnya, dan sejak saat itu tidak pernah tampak batang hidungnya lagi. Selang beberapa hari bertemu kembali dengan hari Senin. Upacara bendera yang biasanya diamanat ini diisi oleh kepala sekolah, kali ini diisi oleh anak buahnya Pak Suharmadi yang pada waktu itu ikut dalam pengusiran sosok yang ada di sekolah. Saat amanat bapak ini berucap, sekolah ini mau dibangun atau dihancurkan? Tanya bapak-bapak ini. Hancurkan, teriak seluruh warga sekolah. Fandi langsung maju ke depan merebut mic yang sedang dipegang oleh bapak itu dan langsung menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya dan mungkin ada di dalam benak seluruh siswa selama ini. Berdamailah dengan yang ada di sini. Dia itu pimpinan untuk memimpin kami, bukan untuk merajai kami. Kami sudah tahu apa yang sudah dilakukan kepalamu. Kami sudah tahu apa yang ada di dalam mobilnya. Apa tidak kasihan dengan Usmar dan juga Mbok Rum? Mereka meninggal karena ulah kepalamu, teriak Fandi itu. Tanpa sepatah kata bapak itu menundukkan kepala dan langsung pergi dari sekolah. Mungkin merasa terintimidasi dengan perkataan Fandi kala itu. Dan setelah hari Senin ini, 4 hari selanjutnya akhirnya kami warga Semaper mendapat kepala sekolah yang baru. Oh iya, kata Mbak Darmo, kenapa yang menghuni sekolah meminta tumbal dan yang diminta adalah Usmar dan Mbok Rum? Karena Usmar adalah orang yang paham akan dunia gaib. Anak yang baik juga, dan supaya Usmar tidak ikut campur hal ini lebih baik ya Usmar yang ditumbalkan. Dan Mbok Rum adalah orang yang selalu melakukan ritual-ritual yang diamanahkan Mbak Darmo untuk merawat kamar mandi kelas 12 itu. Di samping itu Mbok Rum juga sangat baik, dan agar Mbok Rum tidak terpengaruh akhirnya Mbok Rum lah yang diambil. Dan kalian ingat Ihsan yang pernah kuantar pulang waktu kesurupan merajalela di sekolah pertama kali? Si banyak Ihsan adalah teman dekat dengan Pak Purnomo, kepala sekolah pertama Semaper ini. Jadi Ihsan sangat dilindungi. Dan kemudian ketika terjadi kesurupan itu, Ihsan dibuat bingung persis seperti Mbak Dina. Jadi dulu aku memboncengkan orang yang kesurupan. Ya Tuhan. Pak Suharmadi kemudian menggunakan pesugihan itu untuk perlindungan diri, mendapat tahta dengan menghalalkan berbagai macam cara.
Semoga ini semua dapat menjadi pelajaran untuk kita semua ya teman-teman. Jangan tergiur oleh hal yang instan. Semua itu ada sebab dan akibatnya di akhir nanti. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.